Pernah kebayang nggak kalau apa yang ada di kepala Anda, apa yang Anda yakini, itu beneran bisa mengubah dunia di sekitar Anda? Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah ide yang luar biasa, bahwa pikiran kita bukan cuma penonton, tapi juga sutradara dari realitas kita sendiri. Oke, kita mulai cerita ini dari sebuah misteri medis yang cukup bikin merinding. Bayangin, kita kembali ke tahun 70-an di Amerika. Tiba-tiba, banyak pemuda yang sehat walafiat, nggak punya riwayat penyakit apa-apa, ditemukan meninggal dunia waktu mereka lagi tidur. Para dokter bingung, nggak ada penjelasan medisnya. Ternyata penyebabnya bukan virus atau kelainan fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, keyakinan mereka. Mereka ini adalah imigran Hmong dari Laos, yang dalam budayanya percaya sama roh jahat penyebab mimpi buruk yang disebut Daptsok. Nah, di tanah air mereka yang baru, tanpa perlindungan ritual dan dukun yang biasa mereka andalkan, rasa takut mereka menjadi begitu besar, sampai-sampai secara harfiah menghentikan jantung mereka. Sebuah mimpi buruk menjadi kenyataan. Gila ya, gimana bisa sebuah ide, sebuah keyakinan, punya kekuatan hidup dan mati? Nah, jawabannya ada di cara kerja otak kita yang luar biasa. Selama ini kita mungkin mikir kalau otak itu kayak kamera, cuma merekam apa yang ada di depan mata. Tapi sains modern bilang, ceritanya jauh lebih rumit dan lebih keren dari itu. Para ahli neuroscience sekarang melihat otak kita sebagai sebuah mesin prediksi. Gini deh gampangnya, otak kita itu nggak pasif nungguin data masuk lewat mata dan telinga. Justru sebaliknya, otak kita itu proaktif. Dia terus-terusan nebak apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan semua pengalaman kita. Nah, panca indera kita itu cuma dipakai buat ngecek, tebakan gue tadi bener nggak? Mesin prediksi ini biasanya sih jago banget, kerjanya akurat. Tapi apa yang terjadi kalau prediksinya meleset? Kadang melesetnya bisa parah banget. Contohnya insiden aneh di Bandara Gatwick, London tahun 2018. Selama 36 jam, bandara itu lumpuh total. Ada lebih dari 170 laporan orang yang ngaku lihat drone. Bikin kekacauan massal yang berdampak ke 140.000 penumpang. Dan setelah diselidiki besar-besaran, hasilnya apa? Polisi gak nemuin satupun bukti fisik drone itu pernah ada. Jadi, ekspektasi adanya ancaman itu saking kuatnya, sampai ribuan orang melihat sesuatu yang mungkin gak pernah ada di sana. Ini bukti nyata. Apa yang kita percaya, itu yang kita lihat. Nah, ini bukan sekedar soal ilusi atau trik pikiran ya. Kekuatan ekspektasi ini punya dampak fisik yang beneran terjadi dan bisa diukur di tubuh kita. Dan kekuatan ini, seperti yang akan kita lihat, itu kayak pedang bermata dua. Bisa nyembuhin, tapi bisa juga nyakitin. Disinilah kita ketemu sama dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi ada efek placebo yang udah terkenal. Ini terjadi waktu ekspektasi positif kita bisa memicu penyembuhan beneran. Contoh klasiknya, tentara di Perang Dunia Kedua yang luka parah tapi nggak ngerasa sakit, cuma karena mereka ngerasa lega udah berhasil selamat. Nah, di sisi lain ada kembaran yang lebih gelap, namanya efek nocebo. Ini kebalikannya. Ekspektasi negatif justru bisa bikin kita sakit beneran, kayak orang yang alerginya bisa kambuh cuma karena ngelihat bunga mawar palsu. Oke, jadi efek ini beneran ada. Tapi mungkin Anda mikir, emang ngaruh banget buat kehidupan sehari-hari? Jawabannya, ngaruh banget. Yuk kita lihat gimana ekspektasi kita ngebentuk dua hal yang dekat banget sama kita semua, kebugaran dan makanan. Coba lihat studi keren dari Harvard ini. Mereka neliti dua kelompok petugas kebersihan hotel. Kelompok pertama, yang di kiri, nggak dikasih tahu apa-apa. Kelompok kedua, yang di kanan, cuma dikasih satu informasi simpel. Pekerjaan Anda yang nuntut fisik ini sebenarnya olahraga yang bagus loh. Hasilnya, tanpa ngubah kerjaan mereka sama sekali, kelompok yang dikasih tahu itu ngalamin penurunan berat badan dan tekanan darah yang jauh lebih besar. Cuma modal mindset, hasilnya di badan beda. Nah, yang ini lebih aneh lagi. Di sebuah studi, orang-orang dikasih milkshake yang isinya sama persis. Bedanya cuma satu, labelnya. Pas dilabeli minuman mewah yang memanjakan, hormon lapar mereka langsung anjlok, bikin mereka ngerasa kenyang. Tapi, pas minuman yang sama persis itu dilabeli minuman sehat yang wajar, hormon lapar mereka hampir nggak berubah. Ingat ya, minumannya sama persis. Keyakinan kita tentang apa yang kita makan bisa ngubah cara tubuh kita mencernanya. Pengaruh pikiran kita nggak berhenti di situ. Efeknya bahkan sampai ke hal-hal yang paling mendasar. Kayak sumber daya mental kita. Sekarang, kita akan coba tantang dua ide yang mungkin udah mendarah daging di kepala kita. Kalau stres itu selalu buruk, dan kalau tekad itu ada batasnya. Kita semua pasti pernah dengar kan, stres itu musuh.
Stres itu racun modelan yang harus kita hindari sebisa mungkin, karena katanya bisa ngerusak tubuh kita pelan-pelan. Tapi gimana kalau keyakinan itu keliru? Penelitian menarik nunjukin kalau dampak stres itu sangat bergantung sama cara kita memandangnya. Waktu orang ngelihat stres bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tantangan yang ngasih energi, reaksi tubuh mereka, terutama jantung, justru jadi lebih sehat, mirip kayak pas lagi olahraga. Hal yang sama juga berlaku buat kekuatan tekad. Ide yang populer kan bilang kalau tekad itu kayak baterai handphone, makin dipakai, makin habis. Para psikolog nyebutnya ego depletion. Nah ini dia yang mind-blowing. Studi-studi baru nemuin kalau fenomena baterai tekad habis itu hanya terjadi pada orang-orang yang emang percaya kalau tekad itu terbatas. Buat mereka yang percaya kalau tekad itu justru makin kuat kalau dipakai, efeknya nggak ada sama sekali. Jadi, batasannya bukan ada di dalam diri kita. Batasan itu adalah keyakinan kita sendiri. Ngerti semua ini memang seru, tapi poin utamanya adalah gimana cara kita memanfaatkannya. Jadi gimana caranya kita bisa secara sadar mengubah ekspektasi kita untuk bikin hidup jadi lebih baik. Yuk kita lihat beberapa teknik praktisnya. Salah satu teknik paling ampuh adalah menilai ulang stres. Jadi, bukannya dilawan, coba deh 3 langkah ini. Pertama, sadari apa yang kamu rasain. Jantung berdebar, oke, akui aja. Kedua, pertanyakan keyakinanmu. Daripada langsung mikir, waduh ini pertanda buruk, coba tanya, jangan-jangan ini cara tubuh gue nyiapin diri buat tampil maksimal. Ketiga, bingkai ulang. Anggap sensasi itu sebagai energi ekstra yang bakal bantu kamu sukses. Prinsip ini bisa kita terapkan di mana aja. Daripada takut sama 10% kemungkinan efek samping obat, kenapa nggak fokus sama 90% kemungkinan kita bakal baik-baik aja. Pas olahraga, rasa pegal dan napas yang terengah-engah itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti kalau tubuh kita lagi berproses jadi lebih kuat. Intinya, ini semua soal secara sadar memilih kacamata yang memberdayakan kita. Pada akhirnya, kesimpulan paling dalam dari semua ini datang dari seorang peneliti Stanford, Alia Cram. Dia bilang, pikiran kita bukan penonton pasif. Pikiran kita sebenarnya mengubah realitas. Artinya apa? Artinya, dunia yang akan Anda alami besok itu sebagian adalah produk dari cara berpikir Anda hari ini. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat personal dan kuat. Dengan mengetahui semua ini, realitas seperti apa yang akan Anda pilih untuk diciptakan?